Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi kali ini kita akan belajar lagi fisika tentunya. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, suhu kalor dan tentang perubahan wujud zat. Nah, sebelum belajar ini, Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu apa hubungan suhu dan perubahan wujud zat? Kan kemarin kita udah belajar suhu dan kalor ya, yang awal-awalnya. Ada yang tahu? Ya, Bu. Ya, silakan Kak. Hubungan antara suhu dengan perubahan wujud gas dan wujud zat, yaitu suhu dapat membuat wujud zat atau benda berubah. Ya, benar sekali ya pernyataannya juga. Jadi kali ini kita akan mempelajari hubungan suhu dan perubahan wujud zat sehingga bisa terjadi perubahan wujud sendiri. Sebelumnya kita udah belajar tentang kalor jenis, kapasitas kalor, dan penukaran kalor. Jadi kali ini akan kita ulik kembali untuk mengingat materi yang telah kita pelajari. Yang pertama itu kalor. Ada yang bisa baca? Ya, silakan Sofia. Kalor didefinisikan sebagai energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah saat kedua benda tersebut bersentuhan. Nah, betul sekali ya. Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Lalu ada yang namanya kalor jenis. Nah, kalor jenis ini adalah sifat khas suatu zat yang menunjukkan kemampuannya untuk menyerap kalor. Nah, kalor jenis ini didefinisikan sebagai kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Kelvin atau 1 derajat Celcius. Dari pernyataan yang Ibu bilang tadi, dapat kita tulis persamaannya anak-anak. Jadi ada persamaan kalor jenis yang kita lambangkan dengan C kecil, dan Q itu kalor yang dibutuhkan, M itu massa zat, dan delta T itu perubahan suhu zat ya ini ya. Jadi kalor jenis zat itu hubungannya dengan kalor itu berbanding lurus dan berbanding terbalik dengan massa zat dan perubahan suhu zat. Gimana itu maksudnya? Jadi kalor jenis zat itu akan semakin besar bila massa zat dan perubahan suhunya itu semakin kecil, dan juga akan semakin besar bila kalor yang dibutuhkan itu semakin besar. Lanjut, itu ada kapasitas kalor. Ada yang bisa baca di layar? Silakan Penny. Kapasitas kalor. Pada pengertian kalor jenis, kata jenis berarti persatuan besar pada untuk benda tertentu. Faktor massa dari kalor jenis MC dipandang sebagai satu kesatuan. Faktor ini diberikan nama kapasitas kalor. Nah, kapasitas kalor adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 Celcius. Iya, benar sekali ya, Penny. Jadi kapasitas kalor ini dapat kita tuliskan persamaannya juga anak-anak. Jadi bedanya kapasitas kalor dan kalor jenis itu lambangnya, kalau kalor jenis tadi kan C kecil. Nah, ini kapasitas kalor itu kita pakai lambangnya C besar, di mana itu kapasitas kalor sama dengan Q itu tadi apa? Kalor yang dibutuhkan ya. Dan delta T tadi apa? Ya, benar sekali ya Meli, perubahan suhu zat. Jadi kapasitas kalor itu berbanding lurus
dengan kalori yang dibutuhkan dan membanding terbalik dengan perubahan suhu zat. Juga ada persamaan lainnya. Jadi kita ada dua persamaan di kapasitas kalori ini. Untuk persamaan yang kedua itu C sama dengan M kali C. Ada yang tahu bagaimana hubungan ini? Persamaan yang kedua. Tadi kan kalau ada misalkan Q per delta T kan, berarti dia berbanding lurus dengan Q dan berbanding terbalik dengan delta T. Kalau C-nya sama dengan M kali C, berarti iya, benar sekali ya, Sophia. Kita sekali ya. Lanjut, selanjutnya itu ada pertukaran kalori. Ada yang bisa baca dilihat di depan? Ya, silakan. Pertukaran kalor. Saat terjadi pertukaran kalor, zat yang bersuhu tinggi akan melepas kalor ke zat yang bersuhu lebih rendah. Jika pertukaran kalor hanya terjadi antara air panas dan air dingin, tidak ada kehilangan kalor ke udara sekitar dan ke cangkir. Sesuai prinsip kekekalan energi, yaitu kalor yang dilepaskan oleh air panas atau Q lepas sama dengan kalor yang diterima air dingin atau Q prima. Iya, benar sekali. Jadi pertukaran kalori ini tadi ada Meli sebutkan ya, kalau kalori yang dilepas itu akan sama dengan kalori yang diterima, di mana itu berlaku hukum kekekalan energi. Jadi di sini Q lepas sama dengan Q diterima. Tadi kan sudah dijelaskan ya, itu persamaan sebelumnya, kita kembali ke persamaan sebelumnya, itu ada rumus yang dijelaskan C sama dengan Q per M kali delta T ya. Kalau jadi di sini ada yang namanya segitiga rumus ya. Kelihatan? Kelihatan. Nah, kalau kita perhatikan persamaan kalori jenis itu C sama dengan Q per M per delta T, itu kan kalau kita buat segitiganya seperti ini ya anak. Jadi C sama dengan kita tutup C-nya Q per M kali delta T. Kalau kita mau cari Q gimana? Jadi persamaannya berapa? Q sama dengan Ya. C kali M kali delta T. Iya, benar sekali ya Sophia. Kali delta T. Di mana kita ini kan ada kita buat persamaan ya. Q lepas itu sama dengan Q diterima, dan kata Sophia tadi Q itu sama dengan C kali M kali delta T. Jadi di ruas sebelahnya juga sama. Kita tulis C kali M kali delta T. Karena ini ruasnya sama, persamaannya, jadi kita bedakan dengan memberikan angka 1 dan 2. Iya. Jadi persamaan ini anak-anak kita kenal sebagai asas Blake. Ya, karena kenapa? Karena ditemukan oleh orang yang bernama Blake. Selanjutnya itu ada perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat ini terjadi pada suatu zat yang mengakibatkan terjadinya perubahan wujud zat. Jadi suhunya berubah, maka wujudnya juga akan ikut berubah. Ada juga persamaannya secara matematis, di mana Q itu sama dengan M kali dengan L itu kalori laten atau kalori luhur atau kalori gugur. Di sini kan ada gambar yang disertakan. Ini merupakan gambar dari siklus perubahan wujud zat. Jadi untuk tanda panah yang merah itu
ini akan mengepul bila dia melepaskan kalor. Dan zat gas ini dia akan mengkristal bila memerlukan kalor. Nah, pada saat zat gas ini menjadi padat, dia bisa juga menyublim. Kenapa? Karena dia memerlukan kalor. Jadi zat padat yang menjadi zat gas itu mengalami peristiwa perubahan wujud zat yang namanya menyublim. Lalu ada zat padat ke zat cair. Ini terjadi saat zat padat ini memerlukan kalor, sehingga kalor itu dapat mencairkan zat padat, membuatnya berubah wujud zat sehingga menjadi cair. Begitu juga dengan zat cair, di mana zat cair ini bisa menjadi gas. Di mana kita sering temui ya di kehidupan sehari-hari, seperti misalnya pada saat kita memasak air panas, di mana air itu mendidih dan menjadi uap sebagian. Baiklah, mungkin ini materi yang dapat Ibu jelaskan. Untuk pemahaman yang lebih lanjut, Ibu akan membagi kalian ke dalam dua kelompok. Jadi Ibu akan membagikan LKPD dan kalian akan mengerjakan LKPD-nya dengan kelompoknya masing-masing ya. Jadi sekarang silakan bentuk menjadi dua kelompok dulu. Ini kelompok ya. Jadi di sini udah Ibu sediakan LKPD untuk kalian bisa kelompok. Di mana tujuan dari simulasi atau praktek kita kali ini itu untuk menganalisis perubahan wujud zat ya. Di sini Ibu akan di sini kalian bisa scan barcode yang ada di LKPD dan buka situs virtual lab dari PET-nya. Baiklah, ini Ibu akan jelaskan dulu langkah percobaannya, baru kalian mulai langkah percobaan dan isi soal-soal dan tabelnya ya. Jadi yang pertama itu buka website PET, sudah dibuka semua, lalu pilih yang pendahuluan. Pilih yang pendahuluan, itu kan ada dua. Nah, dibuka websitenya, lalu dipilih yang pendahuluan. Ini udah. Lalu kalian centang dua kotak di pojok kanan. Itu ada untuk simbol energi dan link heaters. Sudah? Kemudian letakkan gelas yang berisi air. Yang berisi air itu ke dalam ke atas kompor, dan juga yang olive oil juga sama diletakkan di atas kompor. Lalu jangan lupa diletakkan termometer. Jadi termometernya ini diletakkan di airnya ya. Kan ini ada warna biru di dekatnya ini. Ya. Kemudian bisa kalian mulai nyalakan dari ini tuasnya ke yang heat yang paling tinggi. Maka terlihat kan dari kompor ini ada kalor yang berpindah dari kompor itu ke zat yang ada di dalam wadah. Kemudian setelah ini kalian amati lalu kalian tuliskan di tabel itu ada kolom sebelum dipanaskan. Bila dia sebelum dipanaskan itu rendah, maka kalian buat rendah.
bila setelah dipanaskan itu sebelum dipanaskan naik, maka kalian buat naik. Begitu juga dengan yang kedua itu ada yang setelah dipanaskan itu bisa kalian tulis naik atau turun keterangannya. Jadi ini kan sebelumnya ini suhunya rendah, panas atau tidak, rendah atau tinggi. Dan setelah dipanaskan bagaimana itu suhunya? Apakah naik? Apakah suhunya turun setelah dipanaskan? Lalu yang kedua kita beralih ke yang cool ini. Jadi kita tekan tuasnya ke bawah. Nah, suhunya kan berpindah kan? Jadi kalor yang ada di wadah itu berpindah ke kompor yang dingin tadi. Jadi ini kayak kompornya versi dingin ya, bukan versi panas. Oh, tadi panas. Iya, tadi panas ini dingin. Jadi setelah kalian analisis, kalian tuliskan lagi di keadaan suhu zat yang kedua. Di sampingnya itu ada yang sebelum didinginkan, bagaimana suhunya? Apakah suhunya tadi tinggi ataukah suhunya rendah tadi? Lalu kalian tuliskan di sini. Dan yang kedua itu setelah didinginkan itu suhunya turun atau naik. Gimana anak-anak, sudah paham? Sudah, Bu. Untuk pertanyaan itu ada 4 pertanyaan dan 1 kesimpulan, jadi ada 5. Bisa kalian kerjakan. Kalau ada soal yang kurang paham bisa tanya ke Ibu ya. Ibu beri waktu 15 menit. Atau tinggi, kan kalian bisa lihat itu keluarnya dari termometer. Kalau termometernya tinggi berarti suhunya panas ya. Jadi nanti kedua kelompok maju ya, dibacakan hasil dari kelompoknya masing-masing, bagaimana perbedaannya, apakah ada perbedaan kelompok, ada perbedaan pendapat dari kedua kelompoknya ya. Ya Betty? Iya, Ibu. Sudah? Baiklah, karena kedua kelompok sudah siap, jadi di sini mau minta perwakilan kelompoknya untuk masing-masing maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Silakan. Ya, silakan Penny. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil praktikum kami, yaitu di mana di sini ada tabel, yaitu nama zatnya air. Memiliki keadaan suhu zat pada sebelum dipanaskan yaitu rendah. Jadi kalian sudah berusaha ya, sudah menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja, di mana di sini yang kita sedikit bahas dari jawaban-jawaban yang telah kalian berikan. Itu Ibu mau tanya dulu. Tadi ada pertanyaan yang nomor 2, di mana pertanyaannya kedua cairan air dan olive oil itu dipanaskan ke waktu sama dengan energi yang diberikan itu sama, dan itu mengapa mereka suhunya berbeda? Kan? Apa yang mempengaruhi hal tersebut? Gimana jawaban dari kelompok 1 tadi? Karena memiliki sedikit kalor sehingga kalor yang berada pada kompor akan lebih cepat berpindah ke cairan kalor yang masuk. Benar ya. Untuk kelompok 2 silakan dibacakan ulang. Jawabannya yaitu yang mempengaruhi hal tersebut itu adalah kalor jenis.
di mana kalori jenis adalah kemampuan untuk menyerap suatu kalori. Jadi kedua jawaban dari kelompok 1 dan kelompok 2 itu sudah benar. Mungkin di sini kalian bisa saling melengkapi ya. Jadi kelompok 1 itu mungkin pengamatannya mereka menyimpulkan bahwa kalornya gitu yang berbeda, sehingga kemampuan dari kedua zat itu membuat suhunya berbeda. Kalau kelompok 2 berpikir itu kalau jenis. Jadi kedua jawaban tersebut sudah benar, di mana kenaikan suhunya itu dipengaruhi oleh kalornya dan juga massa jenisnya, di mana massa jenis tadi seperti yang kata Lingga itu merupakan kemampuan untuk menyerap suatu kalor. Dan jika kemampuannya kecil, maka kalori yang diserap itu juga akan kecil. Jadi seperti itu. Lalu untuk jawaban yang nomor 4 itu tadi dari kelompok 2 jawabnya ini ya. Ada faktor kalori jenis, massa, perubahan suhu zat ya. Untuk kelompok tadi apa jawabannya? Suhu dan kalor. Iya, jadi di sini jawaban spesifiknya itu benar dari kelompok 2, di mana faktor yang mempengaruhinya itu massa zat, perubahan suhu, dan juga massa jenis juga. Mungkin itu yang perlu Ibu luruskan ya dari hasil diskusi kita hari ini. Namun kedua kelompok ini sudah bagus ya, sudah berani menjawab, sudah berani maju dan mengemukakan pendapatnya masing-masing. Jadi nanti lembarnya dikumpul sama Ibu dan akan Ibu nilai. Kita akan lanjut lagi apa? Jadi kita akan tugas secara individu, di mana kalian tidak berkelompok lagi, jadi memisah dulu. Jadi Ibu ada tugas individu untuk kalian masing-masing. Ini soalnya cuma ada 4 ya, 4 dan semuanya mudah, enggak susah. Jadi kalian jawab sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari ya, apa yang telah kalian mengerti dari pembelajaran hari ini. Ini ya. Jadi disilakan dijawab ya. Ibu berikan waktu 15 menit untuk menjawab soal-soal ini. Lalu bisa dikumpul kalau selesai. Sudah, siap, kita akan lanjut. Coba lagi yang mengumpul. Ya. Udah mengumpul semua ya. Jadi ini akan Ibu periksa dulu dan minggu depan Ibu bagikan hasilnya. Bila ada yang di bawah KKM kita, maka akan melakukan remedial. Bila yang sudah KKM dan memenuhi syarat nilainya akan melakukan pengayaan. Jadi
setelah tugas ini, video ini, ibu mau tanya, apa yang kalian dapatkan hari ini? Apa yang dapat kalian simpulkan dari pelajaran? Kan udah ini ya, tadi udah praktikum online ya di PET, lalu udah diskusi, udah tampil, udah ibu jelaskan juga. Jadi gimana? Apa kesimpulannya yang kalian dapat aja gitu dari pembelajaran hari ini? Ya, Penny silakan. Ya, ini saya akan mulai dari yaitu dimana kita mengetahui hubungan antara suhu dengan hubungan zat, yaitu dimana hubungannya itu suhu dapat mengubah sifat zat. Nah, contohnya itu sebagian besar zat akan memuai ketika dipanaskan. Nah, yang kedua, kita mengetahui bahwasanya ketika suhu lebih tinggi maka dia memiliki kalori yang lebih banyak. Nah, itu Ya. Nah, setelah itu kita mendapatkan rumus persamaan dari kalor, yaitu C sama dengan I per M kali delta T. Itu dimana kalor itu adalah dimana Q itu yaitu kalor yang dibutuhkan, M itu adalah massa zat, delta T itu adalah perubahan suhu gas, dan C itu adalah kalor jenis zat. Mungkin itu saja. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk Penny ya. Untuk kali sudah dihimpunkan beserta rumusnya. Sangat lengkap kesimpulan dari Penny. Tapi ibu mau dengar dari bahasa belakang gitu. Iya, kesimpulannya gimana? Ada yang baru dihimpunkan? Ibu silakan. Siapa ayo? Ya, silakan Linda. Dari pembelajaran yang telah Ya. yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa perubahan suhu yang terjadi pada satu zat dapat mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk zat seperti praktikum yang telah kita lakukan, yaitu jika suhu dari kompor tinggi maka suhu pada tabung yang berisi air dan minyak akan meningkat, sedangkan jika suhu yang diberikan oleh kompor rendah, maka suhu yang ada di air dan minyak juga rendah. Iya ya. Jadi simpulkan itu semuanya ini rata-rata udah paham ya, udah menyerap apa yang telah dipelajari hari ini, apa yang telah dikerjakan, apa yang telah didiskusikan sampai minggu depan tadi sudah paham semua. Sudah. Iya. Jadi minggu depan kita akan bertemu lagi, namun dengan pertemuan bab baru. Jadi pertemuan untuk bab 10 dan kalau kita sudah selesai, jadi kita akan berpindah ke bab lainnya. Dan ibu juga menyampaikan ya, di mana kalian sangat positif ya dan sangat antusias dalam belajar fisika hari ini. Dan ibu rasa itu merupakan suatu dasar yang bagus untuk memulai suatu pembelajaran. Jadi kita sebelum belajar itu harus termotivasi istilahnya. Jadi kita harus semangat. Jadi kalau belajar, apalagi belajar fisika, itu ada alangkah baiknya kalian dalam suasana hati yang gembira. Iya, gembira. Jadi nggak usah tertekan gitu. Aduh, belajar fisika hari ini mas siang. Itu nggak usah dipikirkan ya. Jadi belajar fisika itu sebenarnya sama seperti belajar yang lainnya. Jadi kalau hitung-hitungan itu bisa lah kalian belajar ya. Mungkin materi dari ibu sekian. Ibu harap bisa bertemu lagi dengan anak-anak ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.